iPad generasi ke-11 mungkin akan rilis tahun 2025 mendatang. Menurut berbagai rumor, Apple Event Spring atau Apple Event di awal tahun itu biasanya terjadi di bulan Maret ya, kurang lebih sekitar Maret lah. Dan mungkin iPad generasi ke-11 juga akan rilis di bulan tersebut, beserta dengan iPhone SE. Ini yang menarik. Kita coba bahas iPad generasi ke-11 dulu ya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk bantu klik like dan subscribe dan tonton video ini sepanjang mungkin agar direkomendasikan oleh YouTube dan videonya bisa viral. Terima kasih. Dari segi desain, mungkin untuk desainnya masih sama seperti iPad generasi ke-10 dengan kamera sebesar 12 megapiksel dengan desain layar 10,9 inch dan dengan USB Type-C. Tapi mungkin ada yang di-upgrade dalam segi chipset tentunya. Tapi untuk chipset nanti kita bahas. Untuk body dulu, mungkin untuk segi desain ini tidak akan terlalu signifikan perubahannya ya. Untuk segi warna mungkin ini akan sedikit berbeda daripada generasi sebelumnya. Menurut rumor ini ada warnanya sebagai berikut, yaitu warnanya perak, kuning, merah muda, dan biru. Mungkin warnanya kurang lebih seperti itu, tapi mungkin ada perbedaannya. Dan kita akan bahas ke prosesornya. Untuk prosesornya, pilihannya logis seperti generasi sebelumnya ya. Kita coba lihat generasi sebelumnya dulu. Ini mungkin akan mengadopsi prosesor A16 Bionic seperti iPhone 15. Tapi jika Apple Intelligence diterapkan di iPad generasi ke-11 ini, mungkin pilihan yang tepat adalah prosesor A18 Bionic seperti iPhone terbaru atau iPhone 16, atau mungkin akan mengasih chipset A17 Pro, tapi mungkin Apple akan mengasih A18 yang biasa. Jadi mungkin pilihan yang tepat adalah A18 atau A17 Pro. Kita lihat saja. Ataukah seri M ya? Oh, mungkin saja. Tapi jika seri M berarti iPad mini generasi ke-7 ini mungkin kurang peminatnya. Kita bahas lagi dari segi pembaharuan lainnya atau yang ditambahkan atau di-upgrade dari versi iPad generasi ke-10. Mungkin iPad generasi ke-11 ini akan membaharui fitur beberapa yaitu Apple Intelligence dan mungkin USB speed-nya ditambahi, dan untuk Magic Keyboard dan Pen, dan untuk Wi-Fi tentunya, dan Bluetooth. Mungkin fitur-fitur tersebut akan diperbarui oleh Apple, dan mungkin layarnya ini akan menggunakan atau mengadopsi layar OLED mungkin saja, dan refresh rate-nya ini mungkin akan di-up 120 Hz mungkin bisa jadi, atau 90 lah minimal. Tapi apakah Apple sebaik hati seperti itu? Mungkin saja. Dan mungkin Apple juga akan mengasih internal atau storage yang diperlukan sekarang. Masa masih mengadopsi 64 GB? Pastinya minimal sekali di tahun 2025 ini 128 GB ya untuk kebutuhan ringan. Dan untuk RAM-nya mungkin sudah akan di-upgrade menjadi 8 GB atau 6 GB RAM. Itu yang wajib di-upgrade oleh Apple. Untuk yang selanjutnya kita bahas tentang harga. Mungkin harganya bisa jadi ini masih sama karena Apple selalu kalau rilis produk itu harganya pasti sama dengan produk sebelumnya dengan awal rilis, yaitu harganya sekitar 10 jutaan ya atau 8 jutaan. Untuk yang terakhir yaitu waktu perilisan. Untuk iPad generasi ke-11 atau iPad entry levelnya dari Apple sendiri ini mungkin akan dirilis pada awal Maret ya, atau pokoknya bulan Maret 2025 seperti event-event yang dilakukan oleh Apple tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin ini akan menjadi waktu yang tepat untuk merilis iPad generasi ke-11 dan iPhone SE juga generasi keempat. Kita coba bahas sedikit ulasan dari iPhone SE generasi keempat. Apa saja sih yang di-upgrade dari iPhone SE generasi keempat? Dari video yang kemarin ini kita sudah bahas ya
beberapa yang ditingkatkan. Kita akan coba ulik sedikit lah gimana sih penambahan yang akan dilakukan oleh Apple itu sendiri. Kita coba bahas desain ya. Dari segi desain, mungkin desainnya akan mengadopsi iPhone generasi ke-13 atau ke-14. Tapi untuk layarnya ini menggunakan layar 6,1 in atau 6,3 in. Dan untuk framenya ini menggunakan aluminium ya, dan framenya itu sudah mengkotak seperti iPhone generasi ke-12 ke atas. Dan untuk kameranya ini masih menggunakan single kamera dengan lensa, ada yang bilang 48 megapiksel, ada yang bilang 12 megapiksel. Ini tentunya masih rumor ya, akan menggunakan lensa berapa. Dan untuk chipset sendiri, ini Apple mungkin akan menggunakan chipset terbaru, yaitu A18 Pro, dikasih Pro atau yang A18 biasa. Dan tentunya sudah ada Apple Intelligence, karena ya emang akhir 2024 ini Apple banyak merilis Apple Intelligence di HP mereka atau di produk mereka. Jadi pasti iPhone SE keempat ini dikasih lah Apple Intelligence. Dan yang support Apple Intelligence itu kan A17 Pro atau A18 atau A18 Pro ya. Jadi mungkin akan dikasih chip salah satu dari chip tersebut. Untuk segi harganya ini emang agak sedikit lebih murah daripada iPhone yang lainnya. Jadi mungkin iPhone SE keempat ini harganya masih sama ya. Semoga saja masih sama dengan iPhone SE generasi sebelumnya. Ini sangat worth it untuk dipinang untuk kalian yang mungkin mau beralih dari Android ke iPhone. Jadi mungkin cukup sekian pemberitahuan dari iPad generasi ke-11 dan iPhone SE keempat. Terima kasih kalian sudah menonton channel ini dan video ini sampai habis. Terima kasih yang kalian sudah support channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.